Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, video kita kali ini melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran. Walaupun penampilannya enggak kayak guru ngaji ya nggak apa-apalah, penampilan bisa aja pakai baju bolong-bolong, yang penting kan isinya, insya Allah. Baik, kita akan melanjutkan Al-Fatihah sudah, An-Nas sudah, baru 2 surah. Kita akan lanjutkan sekaligus dalam video ini Al-Ikhlas dan Al-Falaq kita bahas. Cara bacanya, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca 2 surah ini. Ini surah pendek yang paling asyik lah untuk dibaca dalam sholat, sehingga banyak orang yang membaca surah ini pada rakaat pertama maupun kedua. Karena pendek, jadi enak sholatnya, ringan rasanya. Karena memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama kalau berjamaah jadi imam, itu dianjurkan sholatnya jangan terlalu panjang. Itu nyindir saya sendiri kayaknya ya. Oke. Jangan terlalu panjang, itu untuk salat fardunya. Kalau salat sunnah itu bagi yang mau aja, siapa yang mau ikut. Kenapa? Sunnah itu kan tidak wajib. Nah, yang salat wajib, salat fardu, kita kalau bisa jangan terlalu panjang. Ya sepanjang-panjangnya 1 halaman lah ya, atau 1 surah udah panjang banget lah. Tergantung jamaah di belakang kira-kira kuatnya kalau kita jadi imam baca surah yang panjang itu. Nah, kalau memang kuat, udah terbiasa, bahkan diminta oleh jamaahnya, Ustaz baca surah Al-Qiyamah ya sampai habis 1 surah, 1 rakaat. Kalau bisa rakaat keduanya nanti sekaligus dilanjutin Al-Insan misalnya. Ya, no problem, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya jamaahnya sendiri yang Ustaz jangan panjang-panjang ya, tolong. Ya udah, kita baca yang pendek aja. Jangan terlalu cepat juga. Kenapa? Karena memang dalam salat, dalam bacaan Al-Quran, yang paling afdal itu adalah al-mahir bil Quran. Orang yang mahir bacaannya bagus, benar, betul gitu bacaannya. Pendek tapi pelan, jelas cara bacanya, itu lebih baik. Kita mulai Al-Ikhlas dulu urutannya. Ini surah nomor 112 ya. 12, 13, 14, betul, 12 Al-Ikhlas. Saya contohkan dulu cara baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bahas dulu ya Al-Ikhlas. Ini sering terjadi kesalahannya, banyak yang membacanya tanpa qalqalah, padahal ini setiap ayatnya ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Bukan kolak. Qalqalah pantulan. Jadi ketika kita membahas qalqalah, kita ketahui bahwa ada 2 macam, disebut qalqalah kubra dan juga qalqalah sughra. Qalqalah kubra kabir, besar, sughra saghir, kecil. Ada tempat-tempatnya. Kalau kubra di akhir waqaf atau di akhir ayat, pada waqafnya. Tetapi kalau sughra ada qalqalah di tengah-tengah. Apa itu huruf qalqalah? Qab, ta, qaf, to, ba, jim, dal. Atau baju di toko. Ba, jim, baju. Kalau kita kasih baris gitu ya, biar ingat, biar gampang, mudah mengingat huruf-huruf qalqalah. Ba, jim, jadi baju, dal, di, to, ya to, ko.
di toko, baju di toko, baju di toko. Ingat aja kalau ada baju di toko, berarti ini huruf qalqalah. Bam, ba, jim, dal. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf ini apabila barisnya itu adalah sukun. Jadi tidak berbaris fathah, kasrah atau dhammah, tapi sukun. Nah, jika terletak dalam di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, maka disebutlah qalqalah sughra. Kalau letaknya adalah di ujung dari ayat, maka namanya qalqalah kubra. Contoh, qul huwallahu ahad. Ahad itu qalqalah. Ada banyak. Saya pernah bahkan kiai yang membaca surah Al-Ikhlas ini mengimami sholat. Saya heran, kok nggak ada qalqalahnya? Mungkin beliau lupa mungkin ya, atau mungkin qalqalahnya tertinggal di rumah. Jadi harusnya dibaca seperti itu, ada pantulan. Qul huwallahu ahad. Jadi dipantul ahad. Nggak boleh qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini nggak bagus, nggak benar, dan itu salah cara membaca qalqalahnya. Yang benar qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap ayatnya ada qalqalah kubra, karena setiap ujung dari ayat ini, surah Al-Ikhlas 4 ayat semuanya qalqalah, dan itu adalah qalqalah kubra. Nah, qalqalah sughranya ada pada ayat 3. Lam yalid wa lam yalid ringan ya, lam yalid wa lam yulad. Ada perbedaan di sini, jangan sama, jangan di sughrain semua. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah sughra semua. Jangan juga kubra semua. Lam yalid wa lam yulad. Sama antara yang tengah dengan yang belakang. Ini banyak kesalahan. Saya banyak memperhatikan orang membaca qalqalah sughra dan kubranya nggak ada perbedaan. Gimana kalau seorang syekh yang terkenal membacanya kok sama? Ya, syekh itu kan manusia. Beliau mungkin saja karena membaca mungkin lupa untuk memperhatikan qalqalah. Bisa saja salah, bisa saja. Tidak menyalahkan, tapi bisa saja salah. Atau bisa saja memang beliau mendapat riwayat seperti apa cara membaca, seperti itu yang beliau lakukan. Jadi yang jelas intinya perbedaannya jelas, ada sughra, ada kubra. Jadi yang sughra di tengah-tengah ringan, kubra di akhir. Lam yalid wa lam yulad. Beda nggak? Beda kan? Lam yalid wa lam yulad. Begitu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya? Oke, kita coba sekali lagi satu surah ini kita baca dari basmalah. Kalau tadi di awal mula mesti kita baca ta'awudz. Jangan lupa ya, setiap baca Al-Quran mesti baca ta'awudz sebelum mulai. Nah, kalau sudah bertemu surah dianjurkan baca bismillah, sudah cukup. Kemudian kalau kita memulai membaca ayat dari tengah-tengah surah, sebenarnya cukup dengan ta'awudz saja, nggak harus basmalah. Tapi boleh juga baca ta'awudz dan basmalah. Tapi jangan lupa jika ayat tersebut dari surah At-Taubah tidak dianjurkan membaca basmalah. Saya ulangi, saya contoh lagi cara baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila terdapat kesalahan boleh disampaikan di komentar ya. Mungkin saya juga walaupun mengajar Al-Quran bisa jadi saya salah juga karena saya manusia biasa. Kemudian kita lanjut surah berikutnya, yaitu surah Al-Falaq. Ini juga surah yang terdapat qalqalah di setiap ayatnya. Saya contohkan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaqnya satu kali lagi. Pakai nada apa nih? Syekh Matrud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syekh Syatiri. Oke, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Syekh Matrud begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, untuk masalah nada dalam membaca Al-Quran boleh kita pilih bebas, disesuaikan dengan suara masing-masing. Nanti saya akan upload juga video insyaallah bagaimana tata cara bisa membaca Al-Quran mengikuti nada salah satu syekh yang kita sukai. Ada cara-caranya insyaallah. Baik, kita kupas dulu surah Al-Falaq. Ini Al-Falaq, ada qalqalah ya. Tapi kalau lagi ngomong boleh aja sih nggak pakai qalqalah karena kita bukan sedang membaca Al-Quran. Surah Al-Falaq, nggak apa-apa. Nggak harus pakai qalqalah. Jadi setiap ngomong bicara pakai qalqalah kan nggak enak juga. Ya, ini kursinya bunyi-bunyi ya. Kita lanjutkan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, mulai dari qaf. Qul. Al-Ikhlas juga ada qul tadi. Qaf. Qaf itu ditenggorokan tapi jangan ditelan. Gimana jangan ditelan? Maksudnya gini. Banyak orang membaca huruf qaf itu ditelan. Qul, 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 a'u. Jadi enggak enak juga dengarnya, bukan enggak seperti para syekh, para qari-qari. Harusnya keluar bukan ke dalam, bukan qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak enak. Ditelan di dalam tapi keluar qaf qa itu keluar qul jadi qul keluar, tapi kalau berlebihan kayak jadi kayak kha qul jadi kayak kha, jangan berlebihan, dikit aja, yang penting arahnya bukan ditelan, bukan ke dalam tapi keluar. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qul a'u harus beda ya antara hamzah dengan ain. Qul a'udzu, dzu, lidahnya di tengah-tengah, dzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil ra, tebal, nggak boleh membacanya bira. Birabbil nggak boleh. Birabbil, bira, ra tebal. Qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaqa. Min, nah ini ada ikhfa, ada nun sukun min, aslinya min ketemu shin, min ketemu shin, ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, ikhfa hukumnya. Huruf ikhfa sangat banyak sekali. Jadi ini diantaranya nun bertemu huruf shin. Bacanya ikhfa itu artinya apa? Ikhfa artinya menyembunyikan. Jadi disembunyikan huruf nunnya, jadi nggak kedengaran nunnya itu. Tidak kelihatan seperti huruf nun. Jadi min, bukan min syarri ma, bukan min. Nah, siap-siap mengucapkan huruf shin. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Gitu ya, jelas ya? Terus berikutnya, min syarri ma khalaqa wa min, lagi-lagi ikhfa-nya ada di sini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri enggak boleh. Syarri enggak boleh. Jangan baca wa min syarri gha, enggak boleh. Ra ini bertasydid hanya sebentar saja kita membacanya. Ada yang mufakhamah tebal, ada yang tipis. Wa min syarri gha, syarri ri ini tipis. Syarri gha. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri ghasiqin idza. Nah, di sini juga ada izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya jelas. Jelas. Jadi harus jelas, hurufnya harus jelas. Kedengaran huruf bacaan tanwinnya ya. Di sini ada kasratain. Wa min syarri ghasiqin, qin. Jelas. Jangan wa min syarri ghasiqin, jangan. Qin jelas. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza qin i. Berarti izhar kenapa? Karena bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah. Jadi huruf izhar ada 4. Ada berapa? Ada 6. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Ada 6. Nah, hamzah kalau ada setelah nun sukun atau setelah fathatain atau kasrotain. Fathatain itu 2 garis di atas, kasrotain 2 garis di bawah, atau dhammatain 2 dhammah di atas. Maka hukumnya apabila bertemu dengan ha atau kha, ain, ghain, ha, hamzah, hukumnya izhar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian waqab, qalqalah kubra. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Lagi-lagi ada ikhfa di sini. Wa min syarri, wa min syarri. Jangan lupa ya, shin ya. Sin, shin beda. Sin gigi dirapatkan, sin. Nah, ini tidak ada desis yang banyak. Tapi kalau shin rame, seperti bilang masyarakat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffa. Jadi jangan terlalu panjang. Wa min syarrin naffatsati fil, enggak boleh. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada izhar lagi di sini juga. Ayat terakhir ini ada ikhfanya juga. Wa min syarri hasidin idza. Sidin idza, din idza. Dal kasratain di bawahnya ada 2 kasroh, ada 2 garis di bawah dal, din bunyinya, idza, i ada hamzah. Maka hukumnya izhar lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu cara bacanya. Idza hasidin idza hasad. Nah, qalqalah kubra. Bukan hasad.
Hasad lebih tebal ya. Baik, kita coba ulangi lagi Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ini cara baca Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq ini karena sering dibaca, mesti bacanya harus benar. Insyaallah kita dapat keutamaan. Jadi keutamaan kalau kita mahir, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'an. Dalam hadis yang lain disebutkan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan disederajatkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal kalau kita bandingkan dengan malaikat, kita siapa? Kita banyak berbuat dosa, maksiat, suka lupa, suka lalai. Malaikat itu Allah sebutkan di akhir ayat 6 surah At-Tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan itu. Allahu Akbar. Itu malaikat. Lah, kita kok bisa disederajatkan? Gimana caranya? Jadilah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Insya Allah nanti dapat derajat yang disederajatkan oleh Allah dengan para malaikat. Apakah nanti marah malaikat? Iri, dengki? Enggak. Malaikat tidak punya sifat yang buruk. Enggak iri, enggak dengki, enggak. Malaikat enggak bilang kepada Allah, ya Allah, enak amat manusia, banyak dosa, kau sederajat dengan kami. Enggak akan protes. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Makin hari makin bermanfaat ya buat kita semua, khususnya buat para pelajar Al-Quran, kepada para ustadz, para qari-qari. Saya mohon masukannya karena saya juga belajar. Apabila ada kesalahan, tolong disampaikan kepada saya. Mungkin bacaan saya juga masih ada yang salah, atau mungkin makhraj huruf saya belum tepat, belum pas. Maka saya menerima masukan, kritikan yang baik, yang membangun. Silahkan disampaikan kepada saya secara pribadi khususnya, karena itulah cara yang terbaik untuk mengingatkan. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa lagi subscribe, kemudian like and share. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasira TV Official. Imbangi dunia dengan akhirat.